Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Salsabila Sifana Putri dengan NIM 20404024 dari Prodi Akuntansi Syariah IAIN Kediri. Di sini saya akan mempresentasikan tema 6 mata kuliah Hadis Ekonomi, yaitu hadis tentang penguat transaksi atau pencatatan transaksi, rans, dan kafalah. A. Pencatatan transaksi akuntansi. Pembukuan adalah pencatatan transaksi keuangan. Pembukuan biasanya dilakukan oleh seorang ahli pembukuan. Proses akuntansi biasanya dilakukan oleh seorang akuntan. Akuntan membuat laporan dari transaksi keuangan tercatat yang ditulis oleh ahli pembukuan. Terdapat beberapa metode umum pembukuan, semisal sistem pembukuan masukan tunggal dan pembukuan berpasangan. Dari sistem ini dapat dilihat sebagai pembukuan nyata. Setiap proses yang melibatkan pencatatan transaksi keuangan adalah proses pembukuan. Hadis tentang pencatatan transaksi. Haddatsana Ubaidullahi Yusuf Jubair wa Jamilu Hasani Matakiyu qala haddatsana Muhammad Marwan Ijliyu haddatsana Abdul Malik Abi Fadrata an Abi Sa'idin Khudri qala tala hadhil ayah Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalim musamma hatta balagha fa in amina ba'dukum ba'dan. Artinya, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Yusuf al-Jubairi dan Jamil bin al-Hasan al-Atiki, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Marwan al-Ijli berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin An-Nadhara dari bapaknya dari Abu Sa'id al-Khudri. Ia berkata, ketika dia membaca ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang piutang untuk waktu tertentu, hendaklah kalian menuliskannya hingga ayat. Akan tetapi, jika sebagian kalian percaya kepada sebagian yang lain, ia mengatakan, ayat ini hapus ayat yang sebelumnya. Kandungan hadis tersebut adalah dijelaskan apabila seorang yang berhutang piutang untuk waktu tertentu, hendaklah kalian menuliskan dengan menerangkan transaksi utang piutang. Dalam waktu tertentu harus dilakukan pencatatan atau penulisan dengan benar. Kecuali mereka percaya terhadap orang yang berhutang, maka tidak perlu adanya pencatatan atas utang tersebut. B. Ran. Dalam fikih Islam, ran disebut perjanjian gadai, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang. Ar-ran menurut bahasa berarti al-subut dan al-habs, yaitu penetapan dan penahanan. Secara etimologi, kata ar-ran berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad ar-ran dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan, dan ruguhan. Dalam Islam, ar-ran merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam tanpa adanya imbalan jasa. Hadis tentang rans. Yang pertama, An Aisyata radhiyallahu anhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam istarata aman min yahurjihi ila ajali warahanuhu
dir'an min hadidi. Artinya, Aisyah RA berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi. Hadis riwayat Bukhari. Kandungan hadis tersebut dijelaskan, hukum menggadaikan suatu barang adalah boleh dalam Islam dan Rasulullah sendiri pernah melakukan hal tersebut, dan hukum membeli suatu makanan dari orang non-Islam adalah boleh selama makanan itu tidak diragukan kehalalannya. Hadis kedua, An Anisa qalla rohana Rasulullahi sallam dir'a inda Yahudiya bil Madinati wa akhada syairan li ahlihi. Rawah Ahmad wa Bukhari wan Nasai wal Ibnu Majah. Artinya, dari Anas bersabda Rasulullah telah meruguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah sewaktu beliau menghutangi syair atau gandum dari orang Yahudi itu untuk keluarganya beliau. Kandungan hadis tersebut dijelaskan, hukum menggadaikan suatu barang adalah boleh dalam Islam dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya hal tersebut. Dan hukum membeli suatu makanan dari orang non-Islam adalah boleh selama makanan itu tidak diragukan kehalalannya. Hadis ketiga, Ar-Rahnu yurkabu binafaqatihi idza kana marahunan walabanu dzarru yurabu linafaqatihi idza kana marahuna wa 'alal ladzi yarakabu wa yashrabun nafaqahu. Artinya, aran atau gadai ditunggangi dengan sebab nafkahnya. Apabila digadaikan dan susu hewan menyusui diminum dengan sebab nafkah, apabila digadaikan dan wajib bagi menungganginya dan meminumnya, memberi nafkah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kandungan hadis tersebut dijelaskan bahwa dapat memanfaatkan kendaraan yang digadaikan kepadanya selama ia mau merawatnya. Hal-hal tersebut merupakan landasan hadis yang cukup kuat bahwa gadai adalah suatu yang dianggap syah. Rukun gadai. Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain, yang pertama, ar-rahin, yaitu yang menggadaikan. Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang akan digadaikan. Yang kedua, al-murtahin, yaitu yang menerima gadai, seperti orang, bank, atau lembaga yang dipercaya rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang atau gadai. Yang ketiga, al-marhun atau ran, yaitu barang yang digadai, seperti barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan hutang. Yang keempat, al-marhun bih, yaitu hutang, seperti jumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun. Yang kelima, sikhat, ijab, dan qabul, seperti kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. C. Kafalah. Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga yang memberikan hutang untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang berhutang atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Hadis tentang kafalah.
haddatsanal Makkayyu Ibrahima haddatsana Yazidu nu Abi Ubaidi an Salamata bni Aqwa'i radhiyallahu anhu qala kunna julusan dan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ida'atiya bijana zati faqalu shalla alaiha faqala hal alaihi dainu qalu la qala fahala taraka syai'an qalu la fasalla alaihi summa na'atiya bijana zati ahrai faqalu ya rasulallahi shalla alaiha qala hal alaihi dainu Qila na'am qala fahal taraka syai'an qalu salasata dana nira fasalla alaiha summa ati bisa silati faqalu shalla alaiha qala hal taraka syai'an qalu la qala fahal alaihi daina qalu salasatu dana zira qala sallu alaihi hibikum qala Abu Qatadata shalla alaihi ya Rasulullahi wa alayya dainuhu fasalla alaihi. Artinya, menceritakan kepada kami Abu Ashim dari Yazid bin Abi Ubaid dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dihadirkan kepada beliau satu jenazah agar disolatkan. Maka beliau bertanya, apakah orang ini punya hutang? Maka berkata tidak. Maka beliau menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada beliau. Maka beliau bertanya kembali, apakah orang ini punya hutang? Maka menjawab, ya. Maka beliau bersabda, solatilah saudaramu ini. Berkata Abu Hatadah, biar aku yang menanggung hutangnya. Maka beliau Shallallahu alaihi wasallam menyolatkan jenazah itu. Hadis riwayat Bukhari dari Salamah bin Aqwa. Rukun kafalah. Yang pertama, syighad kafalah seperti biasa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Yang kedua, maqful bihi, seperti objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri pertanggungan dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab syar'i. Yang ketiga, kafil. Ulama fikih mensyaratkan seorang kafil haruslah orang yang berjiwa filantropi, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Yang keempat, maqful anhu. Syarat utama yang harus melekat pada diri pertanggungan maqful anhu adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggungan baik dilakukan oleh diri pribadi atau orang lain yang mewakilinya. Yang kelima, maqful lahu. Ulama mensyaratkan maqful lahu harus dikenali oleh kafil guna meyakinkan pertanggungan yang menjadi beban dan mudah untuk memenuhinya. Yang keenam, lafaz. Disyaratkan keadaan lafaz itu berarti menjamin, tidak digantungkan pada sesuatu yang berarti sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.